Orang yang tahu diri, orang yang sadar diri itu yang Apakah benar publik di Amerika banyak yang mengusulkan agar Simon mengundurkan diri? Ikutilah konten ini sampai akhir supaya tidak salah paham. Selamat menyaksikan. Kemudian Once dengan Ahmad Dhani juga sama. Sekarang kan lagi berkonflik. Tapi jadi lagu-lagu yang diciptakan Once juga jadi perhatian. Kenapa? Dhani mengatakan pencipta lagu yang tidak viral, kan gitu di dalam suatu diskusinya. Karena Once mengatakan saya juga mencipta lagu gitu, bukan tidak mencipta lagu, hanya tidak viral, kan begitu. Akhirnya diralat kalau Dhani, oh iya dia pencipta lagu yang tidak viral, kan begitu. Ya seolah-olah seperti mencemooh, tapi kan tidak begitu. Emang kenyataannya Once menciptakan lagu dan memang belum viral, seperti itu. Begitu juga lagu-lagu Ahmad Dhani, ternyata tahu dari Once bahwa lagu-lagu yang diciptakan rekan-rekan Ahmad Dhani, termasuk Ahmad Dhani-nya itu sendiri, tidak mudah untuk diviralkan. Ikut campur juga di situ upaya Once supaya bisa mengejar atau menyesuaikan. Kata Once kan, bukan Dhani menciptakan lagu yang sesuai dengan Once, Once-nya sendiri yang menyesuaikan dengan lagu itu. Jadi saling mengisi. Jadi konflik itu sebenarnya nilai positifnya kita jadi tahu, belajar dari yang disampaikan oleh mereka. Intinya itu bukan konfliknya. Nah, sekali lagi itu saja barangkali ya, karena ini lagi masuk pistol. Sekali lagi saya bertanya, tolong dijawab Pak D. Sebenarnya kali ini kita mengangkat peristiwa apa dan mengapa? Baiklah, Pak D akan menjawab. Dengarkan baik-baik ya. Menanggapi konflik antara Dewi Persik dengan Aryani, kelihatannya memang seperti seru ya, tetapi mudah-mudahan ini para netizen tidak terjebak dengan adu domba dari para netizen, terutama dari orang-orang yang mau viral, di mana Aryani ini sekarang lagi jadi pusat perhatian bagi orang yang ingin meningkatkan subscribe. Ada yang membuat layernya itu Aryani dengan Ustadz Abdul Somad, ada juga dengan Dewi Persik, ada juga dengan diva musik internasional maupun nasional. Padahal intinya untuk membuat daya tarik, dan beritanya juga dibuat sensasional. Seperti sekarang ini rame katanya Simon itu diminta untuk mengundurkan diri gara-gara terlalu lembek, misalkan salah satu contoh seperti itu. Jadi beritanya merendahkan Putri Aryani. Kok itu ada video Aldi Taher dan Hotman Paris Pak D? Mana Aldi nggak pakai baju lagi? Maksudnya apa? Oh iya, Presiden Ukraina Zelensky muncul di situ. Terutama video Aldi Taher dan Hotman Paris Pak D. Mana Aldi nggak pakai baju, nggak sopan lagi. Maksudnya apa? Kita bahasnya satu-satu dulu ya, tentang Aryani dengan Dewi Persik, kemudian nanti membahas Once, dan begitu. Kalau itu karena Aldi Taher sedang mencalonkan jadi anggota DPR RI, sudah beberapa kali mencalonkan jadi pemerintahan dan gagal. Kali ini mungkin dia melakukan sensasi seperti itu. Dah, kita bahas tentang Aryani dulu ya. Begitu juga yang rame dengan kisah Dewi Persik, yang ada suaranya juga sih. Dewi Persik mengatakan bahwa beliau itu atau Aryani itu dipublikasikan oleh orang luar, karena dulu Aryani itu sudah jadi juara di Indonesia tapi tidak terlalu viral gitu. Nah, ini benar. Sebenarnya kritikan itu bukan Dewi Persik mengkritik Putri Aryani, sebenarnya itu lebih kepada publikasi di Indonesia itu masih kalah dengan publikasi di luar negeri.
jujur saja lah, walaupun benar Aryani itu dipublikasikannya bukan oleh viralnya itu oleh Simon ya di AGT, tetapi kan dia daftar. Dia ngikuti proses, ada prosedur yang dilalui, jadi bukan tiba-tiba, tidak ujuk-ujuk, tetapi ada proses. Jadi intinya memang dia yang berjuang kan begitu. Adapun hasilnya ya seperti itu. Ini sebagai bahan gambaran bahwa konflik di dalam dunia berkesenian itu justru banyak nilai positifnya untuk menggenjot karya. Seperti halnya Aldi Taher juga sekarang lagi muncul kembali dengan menyanyikan lagu-lagu berbahasa Inggris, dan memang suaranya bagus. Mungkin nanti akan bermanfaat bagi posisi dia sebagai calon anggota dewan, atau dulu kan sudah beberapa kali gagal ya dalam pencalonan di pusat pemerintahan di Indonesia. Nah, ini barangkali sebagai bahan gambaran bahwa konflik itu di dalam dunia berkesenian sama dengan kritik seni, bahwa kritik itu bermanfaat untuk menggenjot suatu karya menjadi bahan perbincangan. Tetapi kadang-kadang sudah terjebak seolah-olah pusat perhatiannya kepada konflik itu, padahal seharusnya apa di balik konflik itu yang sekiranya dapat bermanfaat. Salah satu contoh, pernah ada kemelut bahwa lagu Bimbo itu lagu cinta antara sesama manusia, jatuh cinta antara laki-laki dan perempuan. Ternyata setelah ada beritanya dalam bentuk narasi dan perdebatan, ternyata itu adalah cinta kepada sang Maha Pencipta. Nah, itu salah satu contoh di antaranya. Jadi pemberitaan itu akan menjadi booming kalau ada peristiwa-peristiwa menarik. Kok para artis Indonesia di medsos saat ini selalu disandingkan dengan foto Putri Aryani? Bahkan Putri Aryani disanding-sandingkan dengan para ustadz dan buya yang beken-beken. Para artis Indonesia di medsos juga banyak yang podcast dengan dia. Kadang saat ini di flyer foto presiden atau mantan presiden disandingkan. Nah, sekarang momennya momen Putri Aryani. Jadi semua pemberitaan artis-artis Indonesia itu selalu menyertakan Aryani dalam konten-kontennya. Apakah itu sekilas atau secara keseluruhan dikaitkan, bahkan playernya, gambarnya yang muncul adalah Aryani. Itu sebagai bahan gambaran saja. Jangan sampai publik itu membenci Dewi Persik. Tidak mungkinlah Dewi Persik mencaci maki Aryani, itu mustahil. Tapi kalau ada kata-kata yang disampaikan oleh Dewi Persik seperti itu, memang benar yang namanya Aryani itu go internasional itu gara-gara Simon kan. Gitu. Kalau di Indonesia itu nanti sudah viral untuk ukuran Indonesia, tapi tidak nembus ke luar negeri. Begitu dia bisa berbahasa Inggris yang fasih dan bisa membuat nangis orang bule. Para pembawa acara di berbagai stasiun itu kan banyak yang meneteskan air mata ketika meresapi syair lagu yang dia ciptakan itu. Tapi orang Indonesia kan belum tentu bisa meresapi semuanya, hanya mendengarkan lantunan suara, tinggi rendahnya suara, timbrenya, vibrasinya cuma itu. Tidak tahu ternyata isi dari syair lagu yang dia ciptakan itu luar biasa, lebih menyentuh. Pantas orang bule pada nangis. Orang Indonesia banyak yang tidak nangis, sudah tidak ngerti apa itu kalimat yang disampaikan dalam isi lagu yang dia ciptakan itu. Putri Aryani kan menciptakan sendiri dan disampaikan dengan nada suara yang memukau itu. Kelebihannya lagi, belum apa-apa, semua orang termasuk Simon sendiri terpukau karena Aryani kan tidak bisa melihat. Jadi belum apa-apa kemunculannya sudah memukau. Lah, ini ternyata disabel ya, udah begitu. Nah, oleh sebab itu
nilai kelebihan seperti itu juga perlu diangkat. Dan orang-orang yang punya kekurangan seperti Aryani itu bukan hanya di dunia seni, di dunia kerja juga benar-benar dibutuhkan masyarakat. Karena apa? Menurut hasil kajian orang-orang yang mengkaji difabel, orang yang punya kekurangan seperti itu kalau bekerja itu jujur, mau jadi karyawan, jadi kasir, karyawan jadi pekerja apapun, dia tidak akan berupaya untuk membuat rugi suatu perusahaan. Dia totalitas untuk pekerjaannya, tidak ingin mencari keuntungan untuk pribadi. Itulah barangkali kelebihan-kelebihan seperti Aryani. Ditambah-tambah begitu muncul di stasiun televisi atau muncul di dalam suatu lomba, belum apa-apa, perhatian seluruh penonton itu terfokus kepada dia. Ya, kalau orang normal kan yang biasa-biasa saja begitu muncul, biasa saja, perhatian tidak terlalu memukau. Tapi kalau Aryani begitu muncul saja, semua mata itu memperhatikan dia. Begitu suaranya ternyata menggelegar, barulah ketahuan bahwa ini adalah diva, kan begitu. Simon diantaranya menurut pengakuan yang ada di medsos, sejak dia itu memiliki cucu, ternyata hati nuraninya itu lebih lembut, lebih mudah terhanyut, kan katanya begitu, walau alam ya. Yang jelas di medsos seperti itu. Apakah benar publik di Amerika banyak yang mengusulkan agar Simon mengundurkan diri? Saya rasa itu hanya berita mengada-ada saja dari medsos. Karena apa kenyataannya? Berbagai tayangan orang bule, terutama para pembawa acara yang meneteskan air mata lebih banyak, mungkin 101 bandingannya antara yang menyudutkan Simon dengan yang mengangkat ekspresi-ekspresi para pembawa acara, sampai pembawa acara yang tidak bisa melanjutkan lagu yang kedua minta waktu 2 menit, ya kan, untuk pamit dulu karena tidak bisa mengikuti bahasa lisannya. Juga kadang-kadang orang bule itu pada ngawur, saking spontanitasnya mengeluarkan kata-kata yang pujian-pujian, yang lembut-lembut, yang mengagung-agungkan. Ada juga yang mengatakan kalimat-kalimat kotor. Kak Ada orang view berkata dalam memberi pujiannya. Maksudnya begini Pak D, kok ada orang bule berkata-kata kotor dalam memberi Ada juga pujian? yang mengatakan kalimat-kalimat kotor, saking bahagianya, saking senangnya. Itulah barangkali sebagai bahan gambaran bahwa konflik di dalam berkesenian itu harus di-frame dalam suatu konteks yang positif. Jangan sampai Dewi Persik diadu domba dengan Putri Aryani, sebab isinya kan bagus. Harusnya ada satu kemasan bahwa itu adalah untuk promosi karya Dewi Persiknya itu sendiri, untuk go internasional. Kan yang dikritik Dewi Persik ketika pentas di Singapura katanya ya, seperti sirkus katanya kan begitu. Dan itu kan jadi tahu, saya sendiri tidak tahu yang namanya Dewi Persik pentas di Singapura seperti sirkus itu bagaimana bentuknya. Jadi penasaran, nanti mungkin habis ini akan dicari kayak gimana. Dan dalam seni itu memang aneka ragam ya, ada yang santun berpakaiannya, ada yang seksi, dan memiliki pasar masing-masing. Kemudian Once dengan Ahmad Dhani juga sama. Sekarang kan lagi berkonflik. Tapi jadi lagu-lagu yang diciptakan Once juga jadi perhatian. Kenapa? Dhani mengatakan
pencipta lagu yang tidak viral kan gitu di dalam suatu diskusinya. Karena Once mengatakan saya juga mencipta lagu gitu, bukan tidak mencipta lagu, hanya tidak viral kan begitu. Akhirnya diralat oleh Dani, oh iya dia pencipta lagu yang tidak viral kan begitu. Ya seolah-olah seperti mencemooh, tapi kan tidak begitu. Emang kenyataannya Once menciptakan lagu dan memang belum viral seperti itu. Begitu juga lagu-lagu Ahmad Dhani, ternyata tahu dari Once bahwa lagu-lagu yang diciptakan rekan-rekan Ahmad Dhani, termasuk Ahmad Dhaninya itu sendiri, tidak mudah untuk diviralkan. Ikut campur juga di situ upaya Once supaya bisa mengejar atau menyesuaikan. Kata Once kan, bukan Dhani menciptakan lagu yang sesuai dengan Once, Once-nya sendiri yang menyesuaikan dengan lagu itu. Jadi saling mengisi. Jadi konflik itu sebenarnya nilai positifnya kita jadi tahu, belajar dari yang disampaikan oleh mereka. Intinya itu bukan konfliknya. Nah, sekali lagi itu saja barangkali ya, karena ini lagi masuk tol, takut ada apa-apa. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak D. Hati-hati di jalan ya.